Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin rekam teman-teman ya. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah memenuhi undangan dalam rapat Zoom kali ini dalam rangka diseminasi budaya positif, sedikit ilmu yang saya dapat dari PGP, Pendidikan Guru Penggerak, ingin rasanya saya berbagi gitu. Seperti Rasulullah bilang, sampaikanlah walau satu ayat. Jadi saya tahu sedikit saja. Nah, saya ingin berbagi dengan teman-teman semua, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya gitu. Saya izin share screen ya. Apal, dari apal. Iya, buset, bikin berapa gini. Ya, apa sudah terlihat layarnya? Sudah aman. Oke, ya, tahun ajaran baru, semangat baru, yes, gitu ya. Kebetulan kita semua, guru-guru semua baru memasuki tahun ajaran baru 2023-2024. Mudah-mudahan di tahun ajaran baru ini, dengan semangat yang baru, kita akan mendampingi, membersamai anak-anak murid kita menjadi orang yang memiliki semangat baru juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit perkenalan ya. Mungkin udah mengenal, tapi ya katanya tak kenal maka tak sayang. Karena di sini juga ada beberapa guru baru, jadi biar kenal juga ya. Ini dia tentang saya. Saya Resi Ratna Suminar, merupakan calon guru penggerak angkatan 8. Dan saya juga baru berada di Cimanggis 02 ini itu baru sekitar 1 tahun 7 bulan ya. Tiba-tiba atas izinnya saya mendapat kesempatan untuk menjadi melanjutkan sekolah, melanjutkan kuliah dengan beasiswa menjadi peserta pegawai tugas belajar dari BKPSDM Kabupaten Bogor. Oh ya, saya lupa menyapa, mohon maaf. Izin kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Elizar Mita, beserta Bapak Kurikulum, Bapak Sarmili, dan rekan-rekan semua, rekan-rekan guru yang saya banggakan dan saya cintai, guru-guru SDN Cimanggis 02. Kemudian ada kesepakatan kelas kita untuk sore ini dia kesepakatannya, boleh nyemil dan minum. Jadi boleh makan bakso boleh ya. Boleh nyemil apapun silahkan. Jangan takut diminta. Kemudian boleh izin jika ada keperluan ke kamar mandi atau mau ngangkat telepon ya. Kemudian nanti boleh berpendapat, boleh tanya jawab dan berbagi pengalaman. Yaitu kesepakatan kelas kita sore ini ya. Selanjutnya adalah kita langsung saja ke sesi berbagi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dalam pendidikan guru penggerak, budaya positif itu memiliki 8 konsep inti. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, 4 motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, 7 kebutuhan dasar manusia, dan 8 segitiga restitusi. Jadi sore ini kita akan membahas 8, mudah-mudahan tidak mengantuk dengerin saya bercerita gitu ya. Ya, langsung saja yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran ini dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita semua sudah tahu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Berikut supaya meriah ada lagunya. Cuman ternyata sayang tidak bisa diklik ya teman-teman. Jadi mungkin bagaimana kalau kita nyanyi bersama aja. Ya, kita nyanyi bersama.
Sebentar ya. Bu Dewi atau teman-teman boleh dibantu ya, biar rame. Ya. Aku habis. Bentar ya, wah trouble. Ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berarti. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan beraktivitas. Oke, itu ya teman-teman. Saya yakin semua sudah pada tahu dan hafal gitu. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Jadi tujuannya yaitu untuk menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri sehingga perilakunya mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik gitu. Jadi kita sebagai pendidik menciptakan agar murid-murid kita itu memiliki disiplin positif yang lahir dari dalam dirinya, kesadarannya gitu, namanya motivasi intrinsik. Nah, itu menjadi tugas kita. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Ada 3 nilai kebajikan organisasi, yaitu profil pelajar Pancasila, seperti yang sudah di depan kita kemukakan tadi, terdiri dari 6 dimensi. Kemudian menurut Primary Years Program, apa itu BO Primary Years Program, yaitu program yang diperuntukkan bagi anak usia 3 sampai 12 tahun, berarti usia pendidikan dasar ya. Program ini akan memberikan pelajaran pada siswa yang terdiri dari 6 subjek, yaitu bahasa, studi dalam hal sosial, matematika, seni, sains, dan karakter individu, sosial, serta edukasi fisik atau olahraga. Nah, IBO ini menuliskan beberapa nilai kebajikan, diantaranya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Jadi tugas kita nih sebagai pendidik, bagaimana mewujudkan beberapa nilai-nilai kebajikan agar terwujud atau tercermin dari akhlak anak-anak didik kita. Oke, selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan yang diinginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, 3 penguasaan, 4 kebebasan, dan 5 kesenangan. Gitu. Nah, di sini akan saya jabarkan satu persatu. Yang pertama bertahan hidup, yaitu kebutuhan biologis ya, bersifatnya fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial.
kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok gitu. Yang ketiga adalah penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Jadi yang keempat selanjutnya adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Terus selanjutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, kebutuhan dasar manusia ini tentunya harus dipenuhi karena merupakan kebutuhan yang paling mendasar gitu. Kita sebagai pendidik di sekolah seringkali kita menemukan ada anak yang biasanya kita labeli anak nakal gitu ya. Misalkan dia sering menjahili temannya, kadang-kadang ada laporan, Bu, si ini ngambil makanan saya, Bu. Nah, bisa jadi anak-anak yang seringkali dalam tanda kutip kita labeli nakal itu adalah mereka berusaha memenuhi kebutuhan dasar mereka gitu. Misalkan tadi contoh anak yang mengambil makanan temannya, bisa jadi dia sedang mempertahankan kebutuhan dasar dia, yaitu bertahan hidup. Dia lapar gitu, tapi dia tidak punya uang jajan, tidak sarapan dulu dari rumah gitu. Jadi dia membuat sesuatu yang kita sebut nakal gitu di sekolah. Atau mungkin dia juga butuh cinta dan kasih sayang, mungkin dia ingin diperhatikan. Karena dengan begitu anak-anak akan melaporkan, si A berbuat nakal, Bu, gitu. Akhirnya kan kita mendekati dia. Nah, jadi sebenarnya itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar dia untuk mendapatkan perhatian gitu ya. Bisa juga dalam penguasaan, dia ingin menunjukkan bahwa saya ini anak yang kuat gitu. Saya ini bisa memimpin. Nah, dia ditunjukkan dengan berbuat nakal yang kita sebut seperti itu, ya. Oke, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi. Yang pertama yaitu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan ada anak yang ngerjain PR terus, tiba-tiba dari gurunya kan suka ada reward, ada hadiah, mungkin dikasih hadiah berupa barang atau dipuji gitu. Nah, ini namanya motivasi intrinsik karena datangnya tidak dari dalam diri si anak tersebut. Kemudian yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dengan mengerjakan PR, karena kadang-kadang kan kalau tidak mengerjakan PR ada yang masih dihukum berdiri depan kelas lah atau keluar kelas mengerjakan di luar gitu. Nah, ada anak yang memiliki motivasi perilakunya itu untuk menghindari hukuman. Nah, itu namanya motivasi ekstrinsik atau dari luar. Kemudian yang ketiga adalah motivasi intrinsik. Nah, motivasi ini yang harus kita tanamkan dalam diri murid-murid kita gitu, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai gitu. Nah, tugas kita sangat berat teman-teman ya. Bagaimana sih menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak itu sendiri agar dia merasa saya ini diinginkan orang lain sehingga saya berperilaku bersikap yang baik begitu. Oke, selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira kita seringnya ada di posisi mana ya? Ya, yang pertama ada pembuat merasa bersalah. Kedua, penghukum. Terus yang ketiga pemantau, yang keempat teman, yang kelima adalah sebagai manajer. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, saya akan jelaskan satu persatu. Ya, sebagai penghukum. Jadi seorang guru itu memiliki posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Biasanya dia menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Gitu. Jadi selalu beralasan ini peraturan sekolah gitu. Nah biasanya guru tipe penghukum ini dia akan selalu mengatakan patuhi aturan saya. Kamu selalu saja salah gitu. Terus pasti selalu yang terakhir selesai. Nah guru seperti ini mempercayai bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu menurut caranya dia sendiri. Oke, nah apakah posisi kontrol saya di sini? Kita tanyakan kepada dalam hati kita ya masing-masing ya.
Apakah saya sebagai penghukum nih? Gitu. Selanjutnya adalah yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut, biasanya guru tersebut akan mengatakan, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, apakah posisi kontrol kita di sini gitu ya? Jadi kita tanyakan kepada kita masing-masing gitu, untuk sebagai bahan refleksi kita. Selanjutnya adalah pemantau. Memantau itu artinya mengawasi. Jadi saat kita mengawasi, kita merasa bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, yaitu murid kita. Nah, posisi pemantau ini selalu bertindak sesuai dengan aturan dan konsekuensi gitu. Nah, biasanya guru itu akan mengatakan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu. Nah, seorang pemantau ini sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Biasanya posisi ini akan menggunakan stiker, catatan, atau daftar cek. Gitu. Oke, apakah posisi kontrol kita di sini? Oke, selanjutnya yang keempat adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau juga positif. Positif ini hubungan baik dengan murid menjadi terjalin dengan baik gitu. Jadi guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, apakah kita suka mengatakan seperti ini? Nah, berarti posisi kontrol kita ada di sebagai teman gitu. Misalkan negatifnya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu adalah teman saya." Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi murid itu akan tergantung pada satu orang guru saja, jadi figuritas gitu ya. Oke, apakah posisi kontrol saya ada di sini? Selanjutnya yang kelima adalah manajer. Posisi terakhir adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri. Ya, di sini penekannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Biasanya seorang guru yang memiliki posisi kontrol manajer akan mengatakan apa yang kita yakini. Gitu. Kembali ke keyakinan kelas, nanti akan saya bahas di bawah. Selanjutnya, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Gitu. Jadi guru itu menggali, kenapa sih melakukan itu? Apa sih yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki itu? Gitu. Jadi di sini guru itu bertindak tidak menyalahkan murid, gitu ya, tapi menggali apa sih sebenarnya kebutuhan murid itu. Gitu. Oke, selanjutnya di bawah ini adalah contoh penerapan. Contoh penerapan posisi kontrolnya. Kasusnya adalah Doni selalu datang terlambat. Nah, sebagai guru yang memiliki posisi kontrol penghukum mungkin akan mengatakan berdiri 15 menit di depan kelas. Atau mungkin keliling lapangan 3 kali gitu ya, itu berarti menghukum. Selanjutnya, membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu memberitahumu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kemudian sebagai teman, ayo ikuti peraturan ya. Sekali ini tidak apa-apa. Lain kali jangan lagi ya. Jadi kita bertindak sebagai teman. Selanjutnya, sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar, kamu tahu konsekuensinya. Mulai besok tidak ada alasan lagi ya. Itu kira-kira ya kalimat yang muncul dari seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian manajer, kamu tahu kesalahanmu. Kamu tahu bagaimana solusinya. Oke, sekarang kita tebak-tebakan ya.
Mohon diaktifkan audionya. Coba kita tes. Apakah pemahaman Bapak Ibu sudah tepat? Oke, nomor 1. Ayolah, kamu tidak kasihan sama Ibu. Ayo, siapa yang bisa berpendapat? Kira-kira ini posisi kontrol apa ya? Bu Yulia, jangan ragu-ragu. Kira-kira nomor 1 posisi kontrol apa ya? Mute-nya Bu Yulia dinyalakan. Saya deh Bu yang jawab. Oke, Bu Noviana silahkan. Kira-kira apa ya nomor 1? Nggak semuanya ya, salah satu aja boleh. Oke, oh boleh pilih deh. Saya bebas, tidak menentukan mau nomor 1, 2, atau yang nomor berapa. Mangga. Iya, saya mau jawab yang kedua. Lari sana keliling lapangan sebanyak 3 kali. Kalau ini posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum. Kenapa? Oke. Karena di sini tidak jelas apakah anak ini terlambat, ya kan? Atau terlambatnya itu apakah memang di jam pelajaran olahraga atau tidak. Kalau di jam pelajaran olahraga bolehlah karena sesuai dengan jamnya olahraga. Ya. Ya hitung-hitung biar sehat lah gitu ya. Tetapi kalau yang bukan pelajarannya olahraga, ya ini sama dengan penghukum karena tidak ada hubungannya Tidak ada hubungannya. antara hukuman itu dengan pelajarannya. Itu aja Bu Resi, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Noviana. Sangat lengkap sekali. Betul ya, lari sana. Tergantung ini kalimatnya nih. Kalau olahraga nggak masalah ya. Tapi ini mengacunya kayaknya ke kelas. Jadi sebagai penghukum, betul sekali. Oke teman-teman, ada lagi yang berpendapat? Mangga. Nomor berapa? Nomor 2 jangan dipilih lagi ya. Bu Dewi atau Bu Yuli atau Bu Ocha, mana nih? Slot mangga pilih. Atau Bu Tanti. Bu siapa lagi ya? Bu Intan mungkin? Oke, coba kita bareng-bareng. Nomor 1, ayolah kamu tidak kasihan sama ibu. Kira-kira apa itu ya? Teman kali ya Bu ya. Ayolah kamu tidak kasihan sama ibu. Iya teman, lebih tepatnya teman ya. Teman ya. Oke, Teman. kemudian, oh Bu Dewi sudah menyalakan audionya. Apa kamu tahu yang kamu lakukan salah? Kamu bisa memperbaikinya. Nah, kira-kira ini posisi kontrol sebagai apa ya? Silahkan Bu Dewi, mau jawab. Tadi aku jawab yang pertama teman itu. Oh, mau jawab yang pertama. Udah dijawab, yang lain aja lah. Oke, nomor 3, apa kamu tahu yang kamu lakukan salah? Kamu bisa memperbaikinya. Kira-kira sebagai apa ya? Berarti yang belum itu adalah manajer, pemantau, sama pembuat merasa bersalah. Jadi di antara itu nomor 3 adalah sebagai Membuat merasa bersalah. apa kamu tahu yang kamu lakukan salah? Kamu bisa memperbaikinya. Coba. Manajer kali Bu. Bu Tanti pembuat merasa bersalah. Ya, seperti manajer ya. Betul Manajer. sekali, Atau memberikan manajer. peluang kesempatan untuk memperbaiki. Nah, betul sekali. Karena ada ini lanjutannya nih. Ya, Iya. kamu bisa memperbaikinya. Oke, terima kasih Bu Tanti dan Bu Novi. Selanjutnya, kamu tahu konsekuensi perbuatanmu. Tolong jangan diulangi. Nah, kira-kira itu berarti tinggal 2 lagi ya. Apa ya? Kayaknya ya. Pemantau sama membuat merasa bersalah ya? Iya, nomor 4 apa? Membuat merasa bersalah. Benar nggak? Nomor 4 betul salah. Nomor 4 apa nomor 5 yang pembuat merasa bersalah? Ayo. Kamu tahu konsekuensi perbuatanmu. Tolong jangan diulangi lagi. Pemantau Yang berhubungan dengan konsekuensi atau peraturan itu pemantau ya teman-teman ya. Jadi ada kuncinya sebagai pemantau. Nah berarti yang terakhir ini adalah kali ini tindakanmu ibu maafkan. Lain kali lebih berhati-hati ya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Apakah pernah mendengar keyakinan kelas atau tidak? Jujur nih, saya baru mendengar di
PGP ini, di pendidikan guru penggerak, saya mendengar keyakinan kelas. Karena biasanya di sekolah itu selama ini saya menulisnya peraturan kelas atau tata tertib kelas atau kesepakatan kelas gitu. Tapi ternyata di CGP itu, di PGP itu disebutnya keyakinan kelas gitu, bukan peraturan kelas. Mengapa? Ini alasannya. Karena keyakinan seseorang itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna gitu. Jadi dari peraturan kelas itu biasanya ada kata dilarang datang terlambat. Nah, kita ganti kalimatnya menjadi kalimat yang lebih positif. Misalkan datang tepat waktu gitu, ya. Oke, nah ini dia. Keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, berupa pernyataan positif, singkat agar mudah diingat, kemudian semua warga kelas terlibat saat pembentukan. Ini ada contoh keyakinan kelas yang baru kemarin saya buat bersama teman-teman kelas 6B. Ya, yang pertama nih, saling menghormati dan menghargai, menjaga kebersihan dan kerapihan. Ini adalah hasil dari rembukan, hasil apa namanya? Hasil ungkapan dari teman-teman semua setelah didiskusikan. Ternyata ada 7 keyakinan kelas di kelas 6B kemarin itu. Oke. Nah, ini contoh tadi yang saya bilang peraturan itu. Nah, ini nilai kebajikan yang ingin kita ambil atau kita munculkan menjadi karakter dalam diri murid-murid kita. Ini yang pertama adalah kembalikan barang ke tempatnya. Maka nilai kebajikan yang ditujunya adalah tanggung jawab. Gitu. Kita ingin membuat anak didik kita memiliki tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini nilai kebajikan yang ditujunya adalah komitmen. Terus menghormati orang lain gitu. Karena ada orang yang datangnya lebih pagi gitu, sementara kita kesiangan kan mengganggu juga gitu ya. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Dilarang merokok, kesehatan. Terus gunakan masker, itu kesehatan. Berjalan di kelas dan koridor, nilai kebajikannya adalah keselamatan atau keamanan. Nah, ini beberapa contoh keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contoh keyakinan kelas untuk kelas 1. Untuk kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, terus senantiasa membantu. Itu contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa diterapkan di kelas-kelas kita. Oke, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu kalau mengatakan segitiga yang kebayang matematika ya. Nah, ini ada memang seperti matematika ada gambarnya. Nah, tapi di sini adalah pengertiannya segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua untuk menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab gitu. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ada langkah-langkahnya. Tadi yang pertama itu teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, semua perilaku itu memiliki alasan. Jadi kita menanyakan alasannya apa. Gitu. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal atau motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri kita masing-masing. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran. Nah, biasanya untuk
Untuk menyelesaikan suatu masalah, kita pakai segitiga restitusi ini ya. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Biasanya guru akan mengatakan seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Bapak Ibu juga pernah buat salah gitu. Jadi ketika kita menanya anak yang bersalah gitu, tidak langsung menghakimi gitu, tapi membangun ini kepercayaan diri mereka dulu gitu. Jangan sampai membuat dia tiba-tiba dia merasa bersalah, dia murung gitu, frustasi jadinya, stres gitu. Nah, jadi kita berkata dengan seperti ini misalkan, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah, jadi dengan seperti ini kemungkinan anak tidak akan lari gitu, tidak akan menutupi, tapi akan mengatakan dengan sejujurnya gitu, dengan kesadaran dia akan mengatakan dan mengakui kesalahannya. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, biasanya validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, biasanya guru dalam tahap 2 ini akan mengatakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang paling penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi intinya kita tidak langsung menyalahkan si anak atau si murid tersebut. Oke, selanjutnya yang tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya tertimbulnya motivasi intrinsik atau dari dalam diri. Apa keyakinan kelas kita? Gitu. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Jadi kembali menyadarkan anak bahwa dia tuh telah berbuat salah dan kesalahan dia tuh apa gitu. Jadi anak tuh sadar gitu ya. Tidak menyalahkan diri sendiri tapi akan menyadari dan mengakui kesalahannya. Nah, berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Oke, saya izin share screen sebentar. Oh ya, sebentar. Ini kasusnya anak-anak tersebut suka lupa membawa buku tugas gitu. Jadi di sini seorang guru melakukan untuk menyelesaikannya itu menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahap tadi. Ya. Oke. Ya, itu tadi salah satu penerapan dari segitiga restitusi gitu ya. Oke. Nah, penampilan ini adalah merupakan akhir dari materi saya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika memang ada yang ingin ditanyakan, mangga dipersilahkan. Atau mungkin ada tanggapan, mangga dengan senang hati.
Tanggapan saya dari yang 5 tadi, yang teman, apa tuh tentang teman, terus yang menghukum, kayaknya hampir semua itu memang kita lakukan ya dari 5 terus hampir kadang-kadang kita cuma bedanya kita nggak bisa saya sendiri nggak bisa belum bisa mana itu yang teman manage. Alhamdulillah dengan adanya Jumiti ini saya jadi tahu mana yang manajer sebagai manajer, sebagai teman, sebagai penghukum. Jadi saya bisa tahu. Terima kasih atas materinya Bu Resi. Bermanfaat banget. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dewi tanggapannya. Ya, sedikit ilmu berbagi gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Apakah ada yang mau nanggapin lagi, teman-teman? Nah, jika tidak ada, kita akan merefleksi. Oke. Refleksinya adalah ada 2 soal saja. Apa yang saya dapatkan? Apa yang saya dapatkan dari pertemuan hari ini? Gitu. Terus yang kedua, bagaimana perasaan saya setelah mengikuti kegiatan hari ini? Mangga ada yang mau ada yang mau mengungkapkan refleksi kegiatan kita hari Saya ini? Oke, mangga silakan. saya Bu menurut saya hari ini saya dapatkan adalah saya jadi tahu tentang segitiga restitusi, tentang cara motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Terima kasih kepada Ibu Resi. Lalu yang kedua, bagaimana perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini? Sangat bersemangat dan ingin sekali menerapkannya di dalam kelas, Bu. Akan saya mencoba. Terima kasih ilmunya kepada Ibu Resi yang sudah berbagi ilmu, karena kita semua belum tentu ikut PGP ya Bu, jadi terima kasih atas share ilmunya. Sehat-sehat Ibu Resi. Terima kasih ya. Oke, mungkin cukup 1 orang, atau mungkin ada yang mewakili lagi atau cukup nih? Oke, jadi kalau memang cukup, terima kasih. Ya, ini dia slide yang ditunggu-tunggu. Thank you ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke teman-teman, terima kasih atas atensinya menghadiri Zoom saya pada sore ini. Mudah-mudahan semua kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah itu datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Resi. Oke. Oh ya teman-teman, boleh foto kali ya? Boleh on cam kali ya? Foto dulu.